Yang paling penting, tujuan zakat itu nggak cuma seperti yang kita bayangkan ya, sebungkus sembako dan amplop 50.000. Nggak begitu, tapi harus punya data juga. Ini orang fakir profesinya apa? Penjahit misalkan. Maka sebaiknya zakat ini mensupport produktivitas ekonomi dia. Sehingga apa? Ini bisa mensupport usaha dia, sehingga ada target sekian tahun dia lepas dari status mustahil. Mens rea dalam hukum pidana Islam, menariknya saya di sini ya, tidak hanya melihat nilai faktual harta yang dia curi atau dia korupsi, tapi juga melihat mens rea-nya. Dia memang pengen ngerampok berapa. Jadi ada orang pengen ngerampok misalkan 1 triliun, cuma dapat 100.000. Yang dilihat target 1 triliun itu. Ya mestinya di dunia penegakan pemberantasan korupsi ya, mestinya melihat ini. Jangan hanya melihat dia hanya korupsi sekian, tapi harus dilihat dia memang pengen garong duit APBN sekian triliun. Itu yang harusnya dijadikan sebagai dasar hukumannya. Jangan sekadar dia kan cuma korupsi 1 miliar. Lah kalau dia targetin 1 triliun, yang dilihat adalah 1 triliun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini, publik Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum pegawai di lingkungan kementerian dengan nilai kerugian negara yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah berdasarkan laporan awal. Namun setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan penyelidikan lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung, nilai kerugian negara tersebut ternyata jauh lebih kecil, hanya 1/10 dari dugaan awal. Bahkan ada yang mengarah pada salah hitung. Masyarakat pun bertanya, apakah perbedaan nilai ini mempengaruhi status pidana pelaku atau tetap dihukum sebagaimana dugaan awal? Selamat datang Narabala Kiswa. Kita akan membahas kaidah kemarin yang sempat terpotong. Kita akan melanjutkan tentang bagaimana praduga atau zon dalam fikih dan kaitannya dengan hukum yang berlaku di negara ini. Kepada Mas Rizal kami persilakan untuk melanjutkan pembahasan kaidah 33. Monggo Mas Rizal. Terima kasih Mas Atung, naracara, Narabala Kiswah dimanapun berada. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah dulu. Semoga ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, barokah fiddin wa dinil akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, seperti tadi disinggung Mas Atung, sepertinya kita di episode kali ini Mas Atung ya, memperdalam. Ini ada banyak catatan ini kayaknya dari meja redaksi atau dari netizen ini ya. Ingin membahas lebih dalam ya terkait dengan contoh-contoh yang kemarin kita singgung ya. Oke. Oh iya, jadi ini sesi ini kita nggak buka kitab baru lagi gitu ya. Kita bedah ya, kita ngobrol-ngobrol lah ya. Ramai sekali di ini nih. Ini ada catatan apa nih, Mas Atung ini? Mas Rizal, mohon izin ini ada pertanyaan yang mungkin Mas Rizal bisa menjawab. Yang pertama, mengapa suami yang memberi nafkah kepada istri yang ditalak bain karena mengira ia hamil berhak meminta kembali nafkah tersebut ketika ternyata tidak hamil? Lalu bagaimana hukumnya jika suami memang berniat
menghibahkan nafkah tersebut bukan sebagai nafkah wajib? Sebelum dijawab mungkin Mas Rizal bisa menerangkan juga. Ini sebenarnya pertanyaan ini bagaimana nih alurnya nih biar kita paham juga pertanyaannya. Monggo Mas Rizal. Oke, terima kasih Mas Atung. Ini pertanyaan yang ini kritis gitu ya. Kenapa kalau ada orang mentalak istrinya, kemudian masih ini tentu talaknya talak bain ya. Jadi talak itu ada apa namanya? Talak rojai, kemudian talak bain. Rojai itu artinya dia masih bisa balik lagi. Dan kalau talak rojai itu sebenarnya ibarat kartu itu seperti kartu yang habis masa tenggang. Dipakai nggak bisa, tapi masih punya kita. Nah, pasangan juga begitu. Kalau masih rojai itu masih Bisa berkewajiban, bisa diaktifkan lagi. Nah, tapi kita nggak bisa, tidak bisa dalam tanda petik memakai, berhubungan badan nggak bisa, tapi masih berkewajiban menafkahi. Nah, jadi statusnya seperti kartu yang habis masa tenggangnya, dan ini memang hikmah yang diberikan oleh Allah gitu ya, yang berbeda dengan agama-agama waktu itu. Dulu itu agama ada dua ya, ekstrim. Setelah nikah nggak boleh cerai, atau satu sisi gampang cerai. Nah, Islam tengah-tengah, makanya memberikan 3 kali kesempatan ya. Nah, kalau masih roj'i itu statusnya seperti itu. Kalau sudah masa iddahnya habis, maka dia nggak bisa balik lagi kecuali dengan akad baru. Nah, kalau masih roj'i nggak perlu akad baru, makanya masih punya kita statusnya. Nah, cukup dengan merujuk. Tapi kalau masa iddahnya habis, maka sudah bainunah sugro, nggak bisa balik, tapi masih bisa balik lagi, tapi tidak dengan rujuk, dengan akad nikah baru. Nah, kalau sudah yang ketiga, bainunah kubro, nggak bisa balik lagi, kecuali sudah hangus, kecuali kartunya dibeli orang lain dulu. Dibeli orang lain dulu, kemudian dihangus lagi di tangan orang lain, baru kita boleh balik lagi. Nah, kalau sudah bainunah kubro, masih berkewajiban memberikan nafkah jika hamil. Nah, ternyata suaminya menduga istrinya hamil, ternyata nggak hamil, ya kurang olahraga ya, perutnya besar gitu ya. Nah, kalau begitu ternyata apa namanya, zonnya salah. La ibrota bidzonni albayini khotauhu. Kalau begitu ya dia berhak menuntut untuk mengembalikan. Oh, kemarin nafkahnya berarti bukan nafkah statusnya itu. Kecuali bagaimana kalau memang saking sayangnya ya suami ini kepada istrinya, tidak melihat itu sebagai sebuah kewajiban nafkah. Pokoknya brol lah ya sama pasangannya. Nah, kalau statusnya begini, dia tidak berhak minta lagi. Itu mantan pasangan dong. Mantan pasangan ya, mantan pasangan. Nah, dia disebut agak masih punya cantolan karena ada benih kan ya di apa, ada janin di rahim mantan istrinya. Nah, kalau ternyata di dalam janinnya tidak ada di dalam rahimnya tidak ada janinnya, ya status nafkahnya gugur. Dia bisa minta ini balikin. Tapi berbeda kasusnya kalau statusnya bukan sebagai nafkah wajib. Pokoknya niat tabarruk istilahnya. Pokoknya saya sayang aja. Tali kasih. Pokoknya sebrol lah gitu ya. Nah, kalau statusnya yang kedua ini nggak boleh minta lagi. Oh, ternyata nggak hamil, sini di total semua. Ini transferan nggak bisa. Ini Mas Rizal masih ada pertanyaan, saya bacakan. Mengapa seseorang yang memberi nafkah kepada orang yang disangkanya miskin, padahal ternyata kaya, dapat menuntut kewajiban nafkah tersebut? Apakah hukum yang sama berlaku dalam menyalurkan zakat kepada orang yang disangka mustahik? Monggo Mas Rizal bisa dijawab. Ini kasus salah transfer barangkali ya. Jadi saya menduga punya utang kepada Mas Atung misalkan. Tiba-tiba saya transfer ke Mas Atung. Mas Atung, ini saya bayar utang. Kata Mas Atung, loh kayaknya nggak pernah ada utang piutang deh. Atau kalaupun toh sudah pernah ada, sudah lunas deh. Nah, terus
Mas satu ngabari saya, enggak kok, enggak ada hubungan utang piutang. Ya udah kalau gitu balikin. Balikin lagi. Nah, beda kasusnya kalau saya memang transfer ngasih. Ngasih saja, sedekah, hibah, atau ya pengen tabaruk saja. Kalau seperti ini maka saya tidak boleh meminta kembali. Dilihat dari perspektif penerima uangnya, baik statusnya saya salah transfer bayar utang atau saya sedekah, dari pihak penerima kan sama-sama rezeki nomplok, sama-sama. Cuma dari perspektif saya beda. Yang pertama adalah ada zon yang salah, yang saya menduga saya membayar utang. Tapi yang kedua, saya memang niat sedekah saja, niat tabaruk, filantropis. Nah, konsekuensi hukumnya berbeda. Kalau saya salah transfer menduga saya punya utang, maka ternyata ketika tidak ada utang piutang, saya berhak menagih balikin duit saya. Karena kalau saya salah transfer menduga saya punya utang, itu kan statusnya saya menggugurkan kewajiban. Sementara tidak ada kewajiban yang harus saya gugurkan. Kalau begitu boleh dong saya minta kembali. Berbeda dengan kalau saya tabaruk saja. Maka kalau saya minta lagi ya seperti saya, mohon maaf ya, kalau kata Nabi meludah kemudian menjilat ludahnya lagi. Ya, perbedaannya di situ. Ini Mas Rizal masih ada pertanyaan, saya bacakan. Mengapa seseorang yang memberi nafkah kepada orang yang disangkanya miskin, padahal ternyata kaya, dapat menuntut kewajiban nafkah tersebut? Apakah hukum yang sama berlaku dalam menyalurkan zakat kepada orang yang disangka mustahik? Monggo Mas Rizal bisa dijawab. Oke, kemarin ada contoh ya sebenarnya yang sudah muncul di layar, cuma belum sempat kita bacakan. Daf'uz zakah lil mustahik. Ternyata mustahiknya orang kaya. Nah, atau nafkah kepada pihak-pihak tertentu. Yang sedekah. Nafkah, bukan sedekah. Kalau nafkah itu wajib ya. Kalau sedekah itu nggak wajib. Jadi dalam konteks tertentu, dalam situasi tertentu, ada anggota keluarga kita yang statusnya menjadi kewajiban nafkah kita. Kalau miskin saja. Kalau enggak ya enggak. Nah, setelah kita kasih nafkah sebagai sebuah kewajiban, kalau ternyata loh dia enggak miskin, nah maka saya berhak untuk totalan. Saya transfer tuh tiap bulan sekian. Anda dikasih transferan iya aja. Mestinya ngomong dong kalau Anda sudah nggak miskin. Nah, misalkan sebelumnya dia nganggur gitu ya. Terus ditanggung biayanya oleh salah seorang anggota keluarganya. Nah, setelah dia mendapat pekerjaan nggak ngomong. Sudah terlalu nyaman dengan transferan tiap bulan gitu ya. Nah, ternyata ketahuan dong Anda udah kerja, maka saya berhak untuk totalan tuh. Ada 6 bulan. 5 juta, maka itu boleh. Ya, sama seperti kasusnya dengan zakat. Dengan catatan salah transfer, salah duga itu kalau saya bayar zakatnya langsung. Makanya dulu ada pertanyaan ya, baiknya zakat itu lewat lembaga amil, badan amil atau lembaga amil zakat, atau langsung kepada penerima. Dalam sebuah manajemen zakat ya, manajemen negara yang rapi dan bagusnya zakat itu lewat lembaga, karena lembagalah yang punya data penyalurannya ke mana, angka kemiskinannya berapa, angka stuntingnya berapa gitu. Nah, kalau kita langsung kita nggak punya data itu satu keuntungannya. Yang kedua, kalau ternyata terjadi salah, jadi kalau yang salah itu lembaga, maka saya sebagai muzaki bebas. Yang tanggung jawab adalah lembaganya. Jadi kalau saya udah misalkan melakukan zakat, saya transfer ke orang miskin langsung dan ternyata salah, maka saya tidak gugur kewajiban zakat saya. Saya harus mengeluarkan zakat lagi. Tapi banyak contoh kalau misalnya mengeluarkan zakat ditanya dulu itu gimana? Ibu jenengan nerima zakat tuh kasih, oh nggih kasih. Jadi ditanya dulu ya sebelum. Dulu. Nah itu problemnya kalau kita langsung
Kalau lembaga kan enak, Ya. dia punya data dan harus terhubung kepada umaro ya, kepada jadi angka kemiskinan di sini berapa, fukoroknya berapa. Dan yang paling penting tujuan zakat itu nggak cuma seperti yang kita bayangkan ya, sebungkus sembako dan amplop 50.000. Nggak begitu, tapi harus punya data juga. Ini orang fakir profesinya apa? Penjahit misalkan. Maka sebaiknya zakat ini mensupport produktivitas ekonomi dia. Generasi ya, jahit ya. Ini nggak sengaja ini. Nggak sengaja. Nah, sehingga apa? Ini bisa mensupport usaha dia sehingga ada target sekian tahun dia lepas dari status mustahik. Kalau dia profesinya petani gitu ya. Kalau punya dapur MBG nggak mungkin ya. Nah, kalau dia petani maka mensupport usaha. Nah, ini kan lebih bagus kalau mungkin lebih bisa tepat kalau dikelola oleh lembaga. Nah, jadi kalau ternyata salah ya dia nggak bebas kecuali Lembaga atau badan ya. lembaga atau badan. Badan gizi. Nah, ini sekalian ini ya, mumpung muncul. Jadi di dunia pengelolaan zakat itu ada badan amil zakat dan ada lembaga amil. Kalau badan itu resmi dari pemerintah. Kalau lembaga itu swasta yang diresmikan oleh pemerintah. Nah, kebetulan saya anggota dewan pengawas di lembaga. Jadi kalau di badan itu resmi dari negara, plat merah. Jadi memang definisi amil zakat adalah man wallahul amir, orang yang mendapat kuasa dari sultan, dari khalifah, dari pemerintah resmi untuk menarik dan mendistribusikan zakat. Nah, ini ada dua jalur, satu pemerintah yang mengangkat atau swasta. Nah, kalau swasta maka dia harus diseleksi, ada ujiannya, ada macam-macam. Nah, setelah itu nanti dia dapat stempel dari Basnas, dari Kemenak, jalan. Nah, namanya lembaga. Kalau resmi plat merah namanya badan. Jadi yang namanya badan nggak cuma badan gizi saja. Ada pertanyaan begini Mas Rizal. Mengapa pencuri yang mengambil dinar emas karena mengira nilainya hanya seperti uang receh tetap dikenai hukuman potong tangan? Mengapa juga kesalahan memperkirakan mengapa kesalahan memperkirakan nilai barang tidak mempengaruhi status tindak pidana pencurian? Tentang jinayat Mas Rizal. Nah, ini menurut saya ini mens rea ya. Dalam hukum pidana Islam menariknya saya di sini ya. Tidak hanya melihat nilai faktual harta yang dia curi atau dia korupsi, tapi juga melihat mens rea-nya. Dia memang pengen ngerampok berapa. Jadi ada orang pengen ngerampok misalkan 1 triliun cuma dapat 100.000. Yang dilihat Nampaknya. target 1 triliun itu. Ya mestinya di dunia penegakan pemberantasan korupsi ya, mestinya melihat ini. Jangan hanya melihat dia hanya korupsi sekian, tapi harus dilihat dia memang pengen garong duit APBN sekian triliun. Itu yang harusnya dijadikan sebagai dasar hukumannya. Jangan sekadar dia kan cuma korupsi 1 miliar. Lah kalau dia targetin 1 triliun, yang dilihat adalah 1 triliun itu. Enak banget dong. Yang namanya orang ngerampok kan pasti akan bertahap ya. Dapat 1 M, besok akan lagi. Nah, yang dilihat target persekongkolannya, dia merencanakan berapa. Nah, kalau dalam contoh fikih klasik, orang mengira dia akan mendapatkan tumpukan dinar dirham yang banyak, ternyata hanya uang receh. Maka visi dia merampok dirham banyak itu harus menjadi pertimbangan di dalam menghukum. Mens rea. Masih ada banyak Mas Rizal pertanyaan. Kita bacakan masih. Ini tentang ibadah. Mengapa sholat makmum tetap sah apabila ia mengira imamnya suci, tetapi kemudian diketahui imam tersebut berhadas? Kemudian bagaimana perbedaan pendapat para ulama mazhab mengenai masalah ini? Mungkin Mas Rizal bisa menjelaskan dari berbagai perspektif mazhab fikih. Ini minggu kemarin sempat kita kasih clue ya.
dan sering saya singgung sebenarnya ya, perbedaan antara fikih dengan tasawuf adalah kalau fikih itu hanya ngurusi hal-hal yang tampak dan kasat mata. Nahnu nahkumu bidzawahir. Sementara wallahu yahkumu bis-sarair. Urusan hati, urusan yang tidak kasat mata itu biar diurus oleh malaikat lah kira-kira gitu. Nah, dalam konteks sholat ya disinilah aplikasinya. Kalau saya bermakmum ada orang sholat, maka saya husnudon. Ini orang sudah punya wudhu. Buktinya apa ya? Dia sholat. Syarat sholat yang paling utama adalah suci dari hadas dan najis. Maka saya sholat saja udah. Nah kalau ternyata imamnya hadas, maka bagi saya sebagai makmum yang berlaku adalah hukum, ya saya sudah menyelesaikan kewajiban saya. Dan bahwa dia ternyata imamnya tidak punya wudhu, ya urusan dia. Maka hanya dia saja yang diberikan kewajiban untuk mengulang. Nah, saya ada pertanyaan ini pribadi nih. Nah, itu tadi kan berhusnudon untuk apa namanya? Bersuci ya? Iya. Sekarang kita kalau berhusnudon, misalnya nih saya perjalanan ya. Husnudon ada orang sholat asar. Ya kan? Oke. Jamaah, makmum. Ternyata orang itu sholat sunnah. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, saya berhusnudon sama itu sholat itu. Tak kira sholat asar, ikut makmum. Nah ternyata dia itu jamak qashar. Oke. Nah itu gimana? Jadi ini sebenarnya nggak masalah orang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Yang penting kerangka sholatnya itu kan sama ya. Satu. Yang dua terkait dengan bermakmumnya orang yang atam istilahnya ya, menyempurnakan atau tidak qashar kepada imam yang ini makmum harus tahu kalau gitu. Kalau makmumnya nggak tahu imamnya qashar atau tidak, ya dia harus menyempurnakan sholatnya. Dia nggak bisa. Baleni. Ya dia sholat lagi berdiri. Jadi imamnya sudah 2 rakaat, dia berdiri. Oh iya. Melanjutkan sampai 4. Ya. Menyempurnakan atam. Ya. Nah ini apa namanya? Ada kaidah nanti ya. Nggak tahu sudah apa belum ya. Jadi ketika idza ta'aradha baina janibis safar wa janibil hador, maka yang dimenangkan adalah janibal hador. Kalau terjadi kontradiksi antara sisi safar dan sisi tidak safar, maka yang dimenangkan adalah hukum-hukum sisi hador, sisi tidak safar. Artinya selama kita tidak yakin diperbolehkan untuk melaksanakan dispensasi safar, diantaranya adalah jamak dan qashar, maka kita nggak boleh mengerjakan dispensasi itu. Ya, kita sholatnya normal saja. Nah tadi kalau misalnya yang sholat sunnah tadi itu gimana? Kalau sholat sunnah nggak masalah karena kan Makmum sama orang yang sholat sunnah. iya sebenarnya nggak masalah, tinggal nambah saja jumlah rakaatnya. Ya sama sebenarnya, makmumnya qashar juga nggak masalah. Cuma nanti imamnya qashar, ya makmumnya melanjutkan nambah lagi. Kayak masbuk. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan. Mengapa orang yang bertayamum wajib mencari air ketika melihat rombongan yang diduganya membawa air? Lalu sampai batas mana kewajiban mencari air sebelum seseorang boleh bertayamum menurut madhab Syafi'i? Ini kita tentu imajinasikan ya, kitab-kitab fikih ini berkembang dulu ya di kawasan padang pasir yang mungkin agak berbeda ya dengan kita yang hidup di Indonesia yang air itu sangat melimpah ya. Nah, di antara dugaan kuat ada air adalah rombongan orang yang dalam perjalanan. Nah, ketika di sebuah desa ya, kita sedang kesulitan air. Nah, adanya rombongan orang yang dalam perjalanan itu adalah zon, di situ ada air. Sehingga menggugurkan kebolehan kita untuk bertayamum. Jadi ketika di sebuah kampung sama sekali nggak ada air, maka diperbolehkan bagi penduduk situ untuk bertayamum. Nah, ketika ada orang
rombongan lewat, dan secara kultur memang biasanya orang yang dalam perjalanan itu dia bawa bekal air. Nah, sejak saat itu kebolehan dia untuk bertayamum gugur. Kenapa? Karena ada dugaan kuat ada air di situ. Nah, kalau pertanyaan sejauh mana? Sebatas kewajaran. Nah, dalam konteks ini kan wajar ya. Biasanya orang lalu lalang itu yang membawa. Jadi ini barangkali imajinasi kita harus kita bawa ke sebuah wilayah geografis. Karena begini ya, kadang teks-teks fikih atau teks bahkan Quran dan hadis itu harus kita dudukkan di mana istilah teks itu secara geografis dan budaya ada. Contohnya begini, dalam bahasa Arab gunung itu jabal. Bayangan kita gunung itu ya segede Gunung Salak, Gunung Semeru. Padahal kalau kita lihat Jabal Uhud ya kecil kan. Berarti lihat. Nah, terus kita melihat cerita. Oh dulu ya zaman Nabi pas perang Uhud ya, sahabat yang bertempur di bawah dilindungi oleh yang di atas. Terus bayangan kita gunungnya segede Gunung Salak. Sahabatnya sakti berarti. Nah, ini termasuk ketika kita mendengar istilah jabal di dalam Al-Qur'an. Bayangan kita ya langsung yang kita lihat sehari-hari ya, Gunung Semeru, Gunung Salak. Padahal di Arab namanya gunung ya kecil-kecil ya. Nah, bukit ya. Ya. Bukit juga enggak. Iya. Bisa kecil. Kecil. Yang Di gundukan gitu. gundukan. Gunung Uhud kan sampingnya ada mall ya. Iya. Mall Panda itu. Kalau kita lihat segedung aja ya, makanya. Terus kita dengar cerita ya. Sahabat di atas melindungi yang di bawah. Sahabat sakti berarti. Mohon bersabar Mas Rizal, masih ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya tentang pernikahan. Mengapa talak tetap jatuh ketika suami mengucapkannya kepada istrinya meskipun ia mengira perempuan tersebut adalah orang lain? Apa perbedaan antara kekeliruan dalam mengenali objek dan kekeliruan dalam maksud atau niat pada masalah talak? Mungkin Mas Rizal punya referensi yang bisa menjawab ini, silakan. Jadi di sini ada dua kekeliruan sebenarnya ya. Dua kesalahan. Kesalahan di dalam mengidentifikasi objek dan kekeliruan di dalam dia membangun zon. Nah, dalam hal ini dia membangun zonnya itu udah bener-bener kuat gitu ya. Dia akan mentalak. Nah, ternyata yang ditunjuk ini istri tetangga. Jadi dia salah di dalam mengidentifikasi objek. Nah, dalam hal ini zon dianggap tidak penting. Apa? Bukan zonnya yang dianggap tidak penting adalah objeknya. Justru yang penting di sini zonnya. Dan dalam hal ini kesalahan bukan pada zonnya sebenarnya. Kesalahannya adalah pada identifikasi secara empiris objeknya. Kalau kata Jawa kecelik ya. Kecelik. Jadi ini zon kecelik. Zon kecelik. Makanya status hukumnya tetap berlaku. Masih ada 3, Mas Rizal. Selanjutnya, mengapa pembebasan budak tetap sah meskipun pemilik mengira budak tersebut milik orang lain? Kemudian, apa prinsip fikih yang menjadikan lafaz pembebasan budak tetap berlaku dalam kondisi tersebut? Oke, nah pertanyaan ini sebenarnya jawabannya sama seperti kasus menjatuhkan talak kepada objek yang dia duga istrinya, ternyata bukan. Hanya saja kasusnya berbeda di ikoknya ya. Kalau kasus kemarin itu ikok tolak, kalau ini adalah ikokul ibro, ikokul itak, memerdekakan budak. Jadi dia memerdekakan budaknya itu dia sudah punya kekuatan gitu ya, punya keyakinan. Tapi ternyata dia salah di dalam mengidentifikasi objeknya. Dalam hal ini kesalahan di dalam mengidentifikasi objek dianggap tidak penting sehingga tetap merdeka. Dan yang merdeka bukan budak tetangganya, tapi budak dia. Ya dia nanti tangganya kok enak banget. Punya siapa dimerdekakan. Pertanyaan berikutnya, mengapa dalam kasus Wat'i Subhat
masa idah dapat mengikuti sangkaan pelaku. Padahal kaidah menyatakan dugaan yang terbukti salah tidak diperhitungkan. Pertanyaan mengembang menjadi apa yang menunjukkan bahwa ini merupakan kaidah aghlabiyah berlaku pada umumnya, bukan kaidah kuliah bersifat mutlak. Nah ini justru inilah bukti bahwa kaidah ini sifatnya aghlabiyah, tidak mutlak. Jadi gini, Apa itu? aghlabiyah itu umumnya tidak sebagai sebuah kepastian yang pasti begini. Nah, makanya ada banyak pengecualian. Nah ini namanya aghlabiyah. Nah, ini apa catatan umumnya untuk kasus tadi. Jadi gini, ini sedikit flashback kepada sebuah peradaban di mana masih ada perbudakan fisik ya, perbudakan klasik. Budak itu diberlakukan separuh manusia merdeka, auratnya separuhnya manusia merdeka. Kewajiban-kewajiban kecuali puasa ya, nggak bisa separuhnya. Termasuk talaknya, masa idahnya separuhnya, talaknya separuhnya. Nah, pertanyaannya begini, kalau ada suami merdeka menjatuhkan talak kepada istri, kepada perempuan yang budak, yang dianggap itu yang menjatuhkan atau yang menerima, atau kalau wati syubhat itu apa ya? Jadi ini istilah fikih ya, bersetubuh menyetubuhi perempuan, dia menduga ini adalah wanita halalnya, ternyata tidak. Nah itu ya bonus lah sebenarnya ya. itu secara hakikat dia nggak dosa, tapi tetap harus ada konsekuensi hukum meskipun tidak dikenai hukuman. Ya mungkin ada reuni gitu ya, ada teman istrinya yang main ke rumah nggak bawa baju, minjem bajunya istrinya, disangka istrinya ternyata temennya. Nah sampai berhubungan badan, ini namanya wati syubhat, berhubungan badan karena syubhat. Nah dalam kasus seperti ini tidak dikenai takzir dan tidak dikenai apalagi hukuman had ya, karena tidak zina, kecuali sudah tahu itu istri itu temennya, ya sudahlah sekalian gitu ya. Nah, ini jelas zina. Tapi kalau ternyata kok ternyata ini bukan istri saya, namanya wati syubhat, tetap harus mengambil iddah yang dalam rangka, karena begini, orang kalau berhubungan badan itu kan ada kemungkinan ada benih yang yang ada di janin di rahim. Nah dalam rangka kan rahim kan nggak peduli ini watinya syubhat atau tidak, kan nggak peduli, mau zina atau pasangan sah nggak peduli, yang namanya terjadi pembuahan ya pembuahan. Nah dalam hal ini meskipun dia tidak dikenai takzir atau hukuman, konsekuensi idahnya tetap berlaku. Nah yang diperdebatkan masa idahnya berapa, apakah mengikuti, kalau ternyata salahnya ini jatuh kepada budak misalkan. Nah itu diskusi di kalangan ahli fikih di situ ya. Nah, kalau istrinya orang Ya sama. Bang kali ya lebih Nah saudara kembar sengaja itu pura-pura. Nah itu wati syubhat namanya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir. Banyak istilah-istilah ya, orang-orang pesantren yang memahami diksi-diksi fikih ya. Nah ini pertanyaan terakhir tentang pertanyaan yang cukup di pinggir jurang. Jika seorang calon presiden menjadikan sebuah program sebagai janji politiknya, sebut saja misalnya sarapan pagi gratis atau SPG, yang kemudian ia terpilih menjadi presiden oleh mayoritas pemilihnya karena janji politik itu, dan ternyata di kemudian hari ditemukan kesalahan secara konstitusional terhadap janji politik tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah sang presiden tetap harus melaksanakan janji politiknya atau harus membatalkannya demi kemaslahatan umat? Nah, Mas Rizal sangat konsen di bidang ini. Silakan Mas Rizal. Memang namanya janji pasti manis ya.
Dan bagi pihak yang dijanjikan pasti akan lebih manis lagi ya. Nah seringkali mungkin barangkali janji-janji politik itu kan muncul menjadi sebuah program yang populis. Sementara program populis itu seringkali juga nggak benar secara konstitusi gitu ya, karena anggaran dan macam-macam. Sementara kita hidup berbangsa dan bernegara ini kan sudah ada pakem konstitusinya. Nah kalau ternyata sebuah janji politik itu ditemukan inkonstitusional, ya saya rasa berlaku kaidah ini. La ibrota bidhonni al-bayyini khata'uhu. Jadi visi politik yang dibangun di atas dzon yang ternyata terbukti salah, ya harus dianulir. La ibrota. Ruwet itu. Kan tadi contohnya apa? Senam pagi gratis. Senam pagi ya? gratis. Ya itulah sebagai penutup. Oke, terima kasih Mas Rizal sudah membahas kaidah ini dengan panjang dan menjawab pertanyaan yang cukup detail. Mungkin dari sekian banyaknya pertanyaan bisa disimpulkan Mas Rizal agar para narabala bisa mendapat insight baru. Monggo Mas Rizal. Mulanya sebagaimana bunyi kaidah la ibrota bidhonni al-bayyini khata'uhu. Kita di dalam membangun sebuah visi harus berdasarkan dzon ya. Tapi juga harus menyisakan margin error, ada kesalahan. Sehingga kalau ternyata ada salah, ya la ibrota harus legowo untuk dianulir, untuk direvisi. Quran saja ada nasih mansuh kok. Imam Syafi'i sendiri ada qol qadim, ada qol jadid. Ya biasa saja. Tanpa mengecilkan yang telah bersusah payah beristihad dan ternyata salah. Mereka tetap, saya jadi ingat ini sedikit ya. Saya melihat ceramahnya ini Syekh Hisham Azhari ya, ketika memetakan usul fikih ya. Jadi paling tidak ada 4 kitab penting ya usul fikih itu ya. 2 itu Sunni, 2 Mu'tazilah. Jadi kita memang punya banyak utang ya kepada Mu'tazilah. Dan kitab karya Mu'tazilah ini di karya Ibnu Khaldun Muqaddimah. Beliau bacanya Ibnu Khaldun bukan Khaldun ya. Ini adalah mensyarah kitab sebelumnya. Dan ternyata oleh Syekh Usamah ini Ibnu Khaldun salah. Jadi menduga ini syarah kitab sebelumnya yang bukan. Jadi jadi ada kampusnya. oh ya. Oke situ larinya. Nah artinya Ibnu Khaldun dalam hal ini dikoreksi ya dalam konteks menceritakan sejarah usul fikih. Apakah dalam hal ini Ibnu Khaldun kemudian menjadi jatuh wibawanya? Tidak sama sekali. Justru budaya akademis adalah budaya mengoreksi gitu ya, saling melengkapi, merevisi ya. Berlaku nggak di sains? Sangat berlaku saya rasa. Ya ini kan sains ya. Usul fikih itu kan sains. Teknologi. Di teknologi apalagi? Alhamdulillah narabala kiswah kita sudah membahas tuntas kaidah ini di 2 episode. Semoga apa yang kita kaji mendapatkan berkah manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman narabala tetap semangat. Punya daya untuk mengkaji kaidah-kaidah fikih yang ada di kitab kuning dengan relevansinya kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin hadir langsung di Kiswah bisa datang di Bukanagara Coffee and Roastery di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.